Sebelumnya terima kasih kepada Pak Gembala dan Ibu Gembala atas kesempatan yang diberikan. Thank you for sharing this platform. Sudah mengizinkan untuk kami para anak-anak muda yang masih muda untuk dapat sharing firman pagi hari ini. Beberapa bulan ke depan saudara akan melihat teman-teman saya yang lain juga akan membagikan firman Tuhan di hari Minggu di Ibadah Raya. Bulan depan kita akan dilayani oleh Saudara Michael Stefanus, Ketua Youth di sini. Terus juga di bulan depannya lagi akan dilayani oleh Saudara Daniel Madaoka. So it's gonna be good. Saya percaya bahwa keadaan kita membagikan firman itu kita bukan maksudnya untuk mengganti Pastor Albert atau apa. No, he's still the senior pastor di sini dan dia tetap yang akan sharing firmannya lebih banyak. Tapi saya percaya bahwa generasi-generasi berikut atau generasi muda itu bukanlah pengganti, namun mereka ada di sini untuk membantu. So the next generation is not here to replace, tapi they are here to help and serve the church. Jadi sesuai dengan program Pastor Albert, sebenarnya saya gak pernah mau untuk pelayanan sharing firman, karena saya rasa saya belum layak, tapi dipaksa dan saya yang jadi pertama. Bulan depan ada Michael, tadinya juga janjinya cuma jam 9 aja. Tapi tiba-tiba dia bilang, nanti jam 11 kamu lagi ya. Tadinya saya mau pulang, izin sakit perut, tapi you know sometimes kalau Tuhan mau pakai saudara, He's just gonna find a way for you to serve Him. Doesn't matter what gitu loh. Sekali lagi bagi yang belum kenal, perkenalkan nama saya Ryan, saya bersama istri saya tercinta yang cantik dan luar biasa ini. Kami sama-sama melayani sebagai worship leader dan juga pemusik, dan kebetulan kita dikasihkan satu tugas dan satu kehormatan yang luar biasa untuk look after the worship team, dan kami memimpin worship team di sini. Sungguh satu kehormatan, kita senang banget melihat spiritual growth di teman-teman, musicianship mereka juga naik, spiritualnya juga naik, dan tim kita semoga semakin bertumbuh, semakin diperluas sama Tuhan dan menjadi berkat bagi gereja-gereja lain. Dan saya percaya bahwa Tuhan punya maksud dan tujuan yang luar biasa untuk kita memimpin tim musik yang ada di sini. So terus doakan kami, keep us in your prayers supaya kita mendapat wisdom, guidance, grace dan favor dari Tuhan selagi memimpin tim musik di sini. Pagi hari ini saya pas waktu tanya Pastor Albert kira-kira mau sharing apa, Pastor Albert saya WA sama Pastor Albert cuma bilang after Easter, udah. Terus gak ada pengarahan lain, pokoknya go find it yourself. Silakan kamu, saya ceburkan ke kolam yang terdalam, haleluya. Dan saya mulai berpikir apa yang saya harus sampaikan gitu. Terutama di jam 11 saya agak tegang ini karena ada papa dan mama mertua saya, jadi intensitas agak naik gitu. Kalau tadi pagi agak sepi, ya Clem mungkin lampunya bisa digelapin supaya saya nggak usah lihat jemaat. So after Easter apa kira-kira yang Tuhan mau sampaikan, dan tiba-tiba Tuhan kasih saya di pasal Yohanes 21, tapi sebelum kita masuk ke pasal Yohanes 21, saya mau kasih sedikit konteks, satu intro bahwa Yohanes 21 ini menceritakan tentang post resurrection. Jadi sesudah kebangkitan Tuhan. Kita tahu Tuhan telah bangkit, kita tahu Tuhan disalibkan, lalu dia bangkit 3 hari kemudian. Dan pada saat dia sudah bangkit, sebenarnya Tuhan sudah menampakkan dirinya ke beberapa orang, yaitu Maria, murid-murid Yesus, terus juga murid Yesus yang sedang berjalan ke Emmaus, lalu kepada Simon Petrus kita tahu, dan saya merasa bahwa Tuhan ini suka bercanda gitu. Dia pas waktu Maria sedang menangis, dia tiba-tiba muncul kan, lalu dia bilang, siapa yang kamu cari? Ya aku cari Tuhan yang ada di kuburan ini. Terus ditanya lagi, kenapa kamu menangis gitu kan? Tiba-tiba habis itu hilang. Terus muridnya sedang berjalan ke Emmaus, 2 muridnya sedang berjalan, tiba-tiba ada sosok yang ikut berjalan dengan mereka dan mereka berbincang-bincang, mereka ngobrol. Tiba-tiba habis itu hilang. Terus muridnya pergi cerita ke murid-muridnya yang lain,
oh tadi kita jalan, kita ketemu dengan Yesus dan gini, tiba-tiba ada ketokan di pintu, tiba-tiba pas dilihat siapa, Tuhan mengatakan, peace be with you. Tiba-tiba habis itu hilang. Nah sampai ke Markus 16 ayat 7 dikatakan seorang malaikat kepada kedua wanita. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Kita harus ketahui di sini dibilang kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Kenapa dibilang seperti itu? Karena kita tahu Petrus telah menyangkal Tuhan 3 kali pada saat malam sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Dan ada satu sense of guilt, satu sense of disappointment yang Petrus rasakan. Mungkin dia rasa dia gak layak untuk menjadi murid Yesus lagi. Mungkin dia sudah mengecewakan Tuhan. Di saat Tuhan memerlukan dia, membutuhkan dia menyangkal Tuhan 3 kali. Padahal dia berjanji sama Tuhan dia gak akan menyangkal melakukan hal seperti itu. He would lay down his life for Jesus dan seterusnya. Jadi makanya malaikat bilang sangat spesifik murid-muridnya dan kepada Petrus. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Jadi para murid Yesus disuruh tunggu di Galilea. Nah, lalu kita masuk ke Yohanes 21 ayat 3. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ini kondisi Simon Petrus, dia sedang resah, dia sedang capek, dia sedang bingung. Tuhan kok gak muncul-muncul dan dia merasa dia lagi bingung, dia pusing, dia kecewa. Jadi dia berkata, udahlah aku mau pergi aku mau mancing aja, aku bisanya mancing ikan ya, aku akan pergi mancing. Sedikit kayak kalau misalnya saya lagi berantem sama istri saya atau istri saya lagi bad mood sama saya, kadang kita juga nggak tahu kan kita salah apa ya para laki-laki. Tapi ya tiba-tiba bisa aja dia bad mood, misalnya aduh ini agak keasinan, tiba-tiba dia bilang mood aku udah rusak. Ya, jadi sekarang kita bingung kita mau ngapain, jadi kalau saya udah kayak begitu saya bilang udah aku pergi makan bakmi aja karena saya tahu cara makan bakmi. Jadi biar saya nggak pusing saya pergi makan bakmi. Nah, mungkin Petrus seperti itu, dia udah bingung, dia resah, dia bilang saya pergi menangkap ikan. Ketika hari mulai siang Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu dia tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Kalau di bahasa Inggrisnya dikatakan, have you caught any fish? Sudahkah kamu menangkap ikan? Dan mereka jawab, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan. Yang tadi di ayat 9 itu maksudnya ikan dan rotinya sudah tersedia ya. Jadi bukan hasil dari tangkapan para murid Yesus. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Pagi hari ini saya mau kasih tema sharing firman Tuhan saya adalah When God Shows Up. Di saat Tuhan menampakkan dirinya sendiri kepada kita, kepada murid, apa yang terjadi, dan kita akan belajar dari Yohanes 21, dari kisah di Yohanes 21 ayat 4 sampai 14 ini. Waktu saya masih muda, kira-kira saya di kelas SMP kelas 3, saya bersama teman-teman sekolah saya kebetulan senang main basket, sampai sekarang saya masih suka main basket, tapi sekarang lebih suka nonton daripada main. Kita punya satu tim, dan terdiri dari 7 orang dan saya salah satunya, dan setiap Sabtu kita ikut tandingan, kompetisi lokal gitu, kompetisi lokal. Nah, kami saat itu merasa, awalnya kami
nggak ada coach, tapi kami merasa kami lumayan bagus gitu mainnya dan lumayan oke lah. Dua permainan awal kita udah menang. Lalu salah satu teman saya bilang ke saya dan bilang ke kita, dia bilang, kita nih harusnya pakai coach biar lebih bagus lagi, biar lebih mantap lagi permainan kita. Jadi kita mulailah kita cari coach, lalu kita dapat satu coach namanya Coach John, di kebetulan orang Indonesia, dan dia mulai mengajarkan kita tentang permainan bola basket ini dan dia membuka pemikiran kita, diajarkan kita offensive strategy, defensive strategy, cara gimana atur tempo dan lain-lain. Jadi permainan kita semakin bagus sampai pada satu titik kita masuk di babak semifinal kebetulan karena timnya ada saya dan saya superstarnya. Saya hampir masuk NBA, tapi tidak jadi karena saya stop bertumbuh, tingginya cuma segini aja. Jadi semua impian itu hilang sekejap. Ya, kita masuk semifinal, tiba-tiba coach saya ini nggak datang gitu loh. Dia nggak hadir. Tapi dia tahu Sabtu itu kita udah main di babak semifinal. Kita coba telepon, kita coba tanya saudaranya yang tinggal sama dia. Kamu tahu John kemana nggak? Tadi John udah jalan gitu. Coach John kemana? Kita coba cari hingga akhirnya pertandingan udah mau mulai. Wasitnya datang dan dia tanya sama kita. Kalian cuma punya dua opsi. Satu yaitu untuk lanjut main atau kalian forfeit game ini. Ya, jadi apa? Ya kalah gitu, tanpa harus bermain kalau kalian nggak mau main, itu aja. Jadi kita merasa sayang udah sampai sini ya, oke, kita lanjut, kita main babak semifinal tanpa pelatih kita. Dan begitu kita mulai, luar biasa kita kacaunya, kita nggak ngerti, kita mulai nggak tahu arahnya gimana, kita nggak tahu cara mainnya yang baik, strateginya yang gimana untuk mengalahkan tim lawan kita, dan kita mulai bingung, kita nggak pede, nggak seperti biasanya. Sampai akhirnya mau masuk babak kedua, kita udah ketinggalan skor yang cukup jauh begitu. Lalu tiba-tiba coach saya muncul, Coach John tiba-tiba datang. Dan dia bilang, sorry ya, tadi aku agak terlambat dan lain-lain. Dan dia bilang, oke, begitu dia datang, ada satu a sense of calm, a sense of peace buat saya dan teman-teman saya yang lain. Dan dia mulai arahkan kita, dia mulai kasih game plan-nya, dia mulai kasih tahu kita, oke, kamu main terlalu cepat, pokoknya dia tahu harus ngapain. Dia sediakan dan dia kasih kita arahan yang baik. Singkat cerita, kita menang game tersebut dan kita masuk ke babak final, tapi kita nggak menang di finalnya. Dan saya berpikir pada saat setelah kebangkitan, murid-murid Tuhan Yesus pasti merasakan satu sense of disbelief, ketidakpercayaan. Mereka mulai galau, mereka mulai bingung, mereka tuh harus ngapain gitu. Mereka mulai resah, ada rasa lelah, ada rasa kehilangan juga mungkin. Dan mereka bingung mereka harus ngapain karena Tuhan Yesus udah gak sama mereka lagi. Maksudnya mereka tahu Tuhan Yesus itu bangkit, ya dia telah kalahkan maut, dia bangkit dari kuburan. Tapi kadang muncul, kadang enggak. Jadi tuh harus gimana gitu loh. Mungkin sama seperti saya pada saat coach saya gak datang pada pagi hari itu. Gak ada satu clear direction harus bagaimana, bingung, takut mengecewakan akan hasilnya. Dan khususnya mungkin untuk Simon Petrus pada saat itu, dia merasakan satu beban yang luar biasa. Dia telah menyangkal Yesus, dia merasa dia telah mengecewakan Yesus, dia merasa mungkin dia jauh dari Tuhan, dan ada satu kayak unfinished business yang antara dia dan Tuhan. Dia pengen jelasin tuh ke Tuhan kenapa mungkin dia waktu itu menyangkal, dan jadi ada satu kebingungan, satu rasa kehilangan. Dan bagi saya Simon Petrus itu saya bisa relate ke dia begitu loh. Murid Yesus yang paling bisa saya relate itu ya Simon Petrus, karena terkadang kan kita suka datang ke gereja, kita imani semua firman Tuhan, kita bilang kita sayang Tuhan, tapi begitu kita pulang kadang kita nggak melakukan firman Tuhan, atau kadang kita mengecewakan pasangan kita atau saudara kita
perintah Tuhan gak kita lakukan gitu. Sedikit kayak Simon Petrus kan. Dia berkata bahwa Tuhan aku akan setia melayanimu, tapi waktu di saatnya Tuhan membutuhkan dia gak ada. Dan mungkin hari ini, maybe today we're facing pain, grief, kita merasa kehilangan, kita rasa tidak diinginkan, ada rasa kecewa, kita rasa nggak layak di hadapan Tuhan dan kita berkata, Tuhan tuh di mana gitu loh. Tapi betapa beruntungnya kalau bahwa kita punya Tuhan yang selalu siap menolong kita, dia selalu show up when we need him the most. Ya kan, seperti kita, dan saya percaya bahwa when God shows up, everything changes, semua keadaan kita mulai berubah. Dan gak hanya keadaan kita aja, tapi kita pun sendiri direstorasi sama Tuhan, dipulihkan sama Tuhan. Dan saya percaya itulah Tuhan yang kita layani. Dia baik, dia He's gracious, He's kind. Dia selalu menyediakan favornya buat kita. Dan kita lihat di ayat 4, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Kita tahu bahwa malaikat di Markus 16 ayat 7 mengatakan bahwa murid-muridnya untuk pergi ke Galilea, ya kan? Tunggu di situ. Tapi pada saat Tuhan datang, tapi kan karena Simon Petrus dia merasakan satu keresahan, kegagalan, dia pergi mancing. Tapi waktu Tuhan datang dan He shows Himself di tepi pantai itu, Tuhan gak marah kan sama Simon. Tuhan cuma tanya, udah dapat ikannya belum? Kalau di bahasa Inggris kan, have you caught any fish? Ya kan? Dia nggak berkata, kamu Simon Petrus kok kamu nggak nunggu saya di Galilea sesuai perintah saya, kok malah kamu pergi mancing, atau aku ini habis disalibkan kok kamu malah pergi mancing. Bukannya nunggu aku berdoa atau apapun, no. Dia nggak marah, dia cuma tanya aja, have you caught any fish? Dan yang mau saya sampaikan bahwa Tuhan kita itu begitu baik. Dia when He shows up, ya kan? Di saat dia menunjukkan dirinya, when God shows up, He meets us where we're at. Di mana kita berada, di dalam segala kegelisahan, kekecewaan, mungkin ada rasa kepahitan atau apapun, di situ Tuhan menunjukkan dirinya sendiri dan dia mengulurkan tangannya dan dia tanya, "Hey, apa yang saya bisa bantu? Hey, apa yang saya bisa tolong? Hey, apa yang sedang kamu cari? Udah kamu temukan belum yang kamu cari?" Dan Tuhan ajarkan kita untuk to look to Him, dan dia mau kita berbicara dan saya percaya bahwa the point where you want to give up is where God wants to show up. Di saat titik terendah saudara atau di saat saudara mau menyerah, di situ Tuhan datang dan lawat saudara. So yang pertama yang kita belajar adalah when God shows up, He meets us where we're at. Dalam keadaan apapun, situasi apapun, di situ Tuhan selalu hadir bersama kita. Amin. Lalu kita lihat di ayat 8 dan sampai 12. Pada saat itu murid-muridnya yang lain datang kan. Dan pada saat mereka udah datang, tiba-tiba udah ada ikan, udah ada roti. Ya nggak tahu, ikannya kan bukan ikan yang hasil pancingannya, ikannya udah ada di situ gitu. Dan mungkin pada pagi hari itu nggak tahu, mungkin Tuhan jalan-jalan ke pasar induk Cijantung, dia beli ikan bawal sama my roti, dia sediakan buat para muridnya karena dia tahu muridnya itu sedang kecapaian, lelah. Udah seharian mereka mancing, tapi udah semalaman mereka mancing, tapi mereka nggak dapat apa-apa. Dan begitu mereka sampai di tepi itu, Tuhan udah siapkan semua dan Tuhan bilang, "Come have breakfast with me." Makanlah sarapan pagi bersama aku. Dan kita sadar bahwa di ayat ini itu mengajarkan bahwa when God shows up, He provides for you. Waktu Tuhan menunjukkan dirinya, dia sudah siapkan semuanya buat saudara. Dia sudah siapkan yang terbaik buat saudara. Bahkan lebih dari apa yang saudara minta, lebih dari apa yang saudara pikirkan, lebih yang dari saudara inginkan. Tuhan sudah sediakan, Tuhan sediakan yang terbaik. Dan kita belajar di situ bahwa Tuhan tahu, mungkin kita resah, mungkin kita lelah, mungkin kita capek. Dan Tuhan Tuhan sediakan yang terbaik bagi kita semua karena Dia sayang sama kita. Dan di sini diajarkan bahwa lebih baik untuk kita gak bersandar pada
kemampuan kita sendiri atau kehebatan kita sendiri atau kepintaran kita sendiri. Tapi yang lebih penting adalah kita bersandar pada Tuhan. Kita percaya bahwa Dia punya rancangan yang baik dan Dia selalu siap untuk menyediakan semuanya. Dan Tuhan ajarkan kita untuk selalu fokus pada Dia, fokus pada salibnya, fokus pada pengorbanannya yang telah Dia lakukan untuk kita. Dia memberikan kita lebih dari apa yang kita minta. He provides for you. When God shows up, He provides for you. Lalu kita lihat di ayat 15 dan 17, saya bahas cepat saja. Di ayat 15 dan ayat 17 sampai 17 itu berbicara di mana Tuhan bertanya kepada Petrus 3 kali ya. Tuhan bertanya, apakah kamu menyayangi aku? Boleh ditayangin multimedia ayatnya? Ayat 15. Yohanes, sudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Lalu di ayat berikutnya Tuhan tanya yang sama lagi, apakah benar engkau menyayangi aku? Kata Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat yang selanjutnya lagi ditanya lagi, apakah kamu benar menyayangi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Saya sempat berpikir kok Tuhan kenapa ya nanya 3 kali. Dan yang pasti Petrus merasakan Tuhan nanyakan 3 kali karena karena aku menyangkal Tuhan 3 kali. Tapi semakin saya pelajari ayat ini dan saya melakukan research, bisa kita katakan bahwa sebenarnya Tuhan gak marah sama Petrus. Bahkan Tuhan sayang banget sama Petrus. Sebenarnya yang Tuhan lakukan adalah saat Dia bertanya, Petrus, apakah kamu mengasihi aku yang pertama kali? Dan dia jawab, benar Tuhan, aku mengasihimu. Gembalakanlah domba-dombaku. Apa yang Tuhan katakan adalah, Petrus, kamu benar sayang sama aku? Ayo sama-sama kita gembalakan domba-domba. Banyak domba-domba yang hilang, yang butuh perhatian kamu. Ayo. Yang kedua Tuhan tanya, Petrus, apakah kamu benar sayang sama aku? Tuhan gak marah. Tuhan bilang, ayo sama-sama berjalan bersamaku, kita layani domba-domba, kita tinggalkan semua yang di belakang. Kamu mungkin dulu pernah mengkhianati aku, menyangkal aku, tapi kita leave all the past behind and we look up. Kita lihat ke depan, karena aku punya rancangan yang indah buat kamu. Jadi sama-sama kita gembalakan domba-domba. Yang ketiga kali ditanya, sampai Petrus merasa sedih pas ditanya yang ketiga kali. Itu juga Tuhan gak marah. Tuhan cuma bilang, Petrus kamu benar sayang aku, ayo sama-sama tinggalkan yang di belakang. Tinggalkan yang di belakang. Kita fokus ke depan saja. Kita gembalain domba-domba with me, bersama dengan saya. Dan di situ Tuhan merestorasi Petrus. Tuhan memberikan dia satu amanat agung untuk menjadi pemimpin. To be a leader of the first church. Dan untuk memulai penginjilannya, memberitakan the gospel of Jesus ke seluruh dunia. Dan kita belajar bahwa when God shows up, Dia pulihkan saudara. He restores you. Kita percaya bahwa kita tahu bahwa when God shows up, He meets us where we're at. Di mana kita berada dalam keadaan apapun, keadaan terpuruk pun, mungkin kita rasa hina, kita rasa nggak layak. Di situ Tuhan temui kita. Dia nggak tunggu kita untuk sampai ke kedewasaan spiritual yang Dia harapkan, tapi dimanapun saudara berada, Tuhan yang datang ke saudara, Tuhan yang temui saudara di titik terendah saudara. Di situ Tuhan mau temui saudara. Kita tahu when God shows up, He provides for you. Dia berikan yang terbaik buat saudara, lebih dari apa yang saudara inginkan. Dan di saat Tuhan hadir dalam hidup kita, muncul dalam hidup kita, He restores you. Dia pulihkan keadaan saudara, Dia ubah keadaan saudara. Saya boleh minta teman-teman pemusik untuk naik ke atas, kita akan selesai. Saya mau tutup dengan satu kesaksian. Kebetulan ini kesaksian pribadi saya, apa yang saya alami bersama dengan keluarga saya. Istri saya kadang suka bilang, kamu tuh waktu kita awal-awal kenal, kamu tuh kayaknya hidup tuh enak aja gitu, nggak pernah ada challenge atau apa gitu. Tapi sebenarnya keluarga kami, we've been through a lot. Kami telah melewatkan begitu banyak hal dan kita bisa berdiri di sini hari ini semua karena anugerah Tuhan. And only by His grace kita dapat berdiri di sini.
Pada tahun 1998 saya bersama keluarga saya kami pindah ke Australia, ke Perth. Waktu itu keluarga kami dapat visa bisnis. Salah satu syarat kami meninggalkan Jakarta karena kerusuhan dan karena krisis moneter. So kedua orang tua saya they said, alright, kita sama-sama pindah sekeluarga, kita pindah ke Australia. Lalu salah satu syaratnya untuk visa bisnis adalah dalam 3 tahun kita sudah harus punya usaha di luar negeri. Kalau enggak visanya di cancel ya kita balik lagi ke Jakarta. Dan Tuhan baik, Dia sediakan sebuah toko untuk keluarga kami berbisnis, menjadi mata pencarian uang kami, penghasilan kedua orang tua kami, dan itu banyak membantu biaya sekolah saya, kakak saya, sampai pada saat saya ingat sampai pada saat saya di SMA kelas 3, saya udah mau lulus. Saya udah mau masuk kuliah. Kakak saya waktu itu udah di tahun keduanya kuliah, dan tiba-tiba our family, we were shaken up dengan satu keadaan, yaitu di mana toko kita harus tutup karena kontrak sewanya tidak diperpanjang lagi, dan mereka bilang bahwa toko kamu udah nggak zaman, udah nggak ngetren lagi. Jadi terpaksa kami tutup dan karena tidak diperpanjang juga. Lalu pada saat itu kita sekeluarga merasakan, wah ini cobaan yang cukup berat gitu kan. Saya mau memasuki kuliah, kakak saya sedang menjalani kuliahnya, begitu banyak biaya yang harus ditanggung oleh keluarga kami, dan we begin to pray, kita mulai berdoa, kita mulai tanya sama Tuhan. Saya percaya bahwa di saat Tuhan memberikan kita cobaan, jangan pernah kita tanya, Tuhan kenapa? Kok ini terjadi ke saya, kok nggak terjadi ke dia? Kenapa Tuhan kok ini terjadi, kok kau izinkan ini? Kenapa? Karena kalau kita tanya kenapa terus, lama-lama kita akan gila. Benar, kita nggak akan pernah mengerti kenapa Tuhan izinkan kita melewati cobaan atau lain. Yang perlu kita minta adalah Tuhan punya guidance, Tuhan punya pimpinan, Tuhan tunjukkan apa purpose-mu pada musim itu yang seharusnya kita minta sama Tuhan. And so pada saat itu it was tough for us, hidup di luar negeri, biaya hidup tinggi, mau masuk kuliah perlu biaya yang luar biasa, sampai papa saya dan mama saya panggil, Ryan, waktu kakak kamu masuk kuliah memang dia diberikan mobil, tapi karena dananya nggak ada ya terpaksa mobil kamu sharing, kalau nggak kamu naik bis dan lain-lain. Karena mereka maunya adil, tadinya apa yang diberikan kepada kakak saya juga diberikan, tapi karena keadaan banyak hal yang tidak bisa dicukupi gitu. Jadi dan papa saya berusaha dari satu shopping mall ke shopping mall yang lain untuk tanya apakah ada tempat untuk kami membuka toko kami. Dia presentasikan idenya, dan hampir pada saat itu semua mall berkata, udah ada toko yang seperti kamu, udah ada toko yang mirip konsepnya sama kamu, jadi kita nggak mau ada 2 toko yang sama, atau ada yang kamu mesti tunggu 3-4 tahun lagi sampai ada space, kita lagi renovasi, jadi nanti ada area baru di situ kamu mungkin bisa buka. Sehingga kita merasa kayak semua pintu tuh ditutup gitu, semua pintu tuh kayaknya we just ketemu jalan buntu aja gitu, nggak ada titik terangnya. Dan akhirnya sambil menunggu waktu dan sambil mengisi waktu juga, dan untuk supaya bisa memenuhi kebutuhan, akhirnya papa saya menjadi seorang kurir parcel gitu. Jadi pagi-pagi dia jalan, dia bawa mobil dia ambil barang dari satu distribution center, habis itu dia keliling-keliling ke kota Perth untuk mengirim barang-barang ini. Dan papa saya nggak akan pernah kesaksian tentang ini, because dia terlalu proud to tell this story gitu. Kalau saudara kenal papa saya, tapi this is really what happened gitu. Saya yakin mungkin dia merasa di titik terendah dia pada waktu itu. And at the time kita tertanam di sebuah gereja lokal, dan
pendetanya sedang berbicara tentang Yohanes 10 ayat 10. Boleh ditampilkan, kita baca sama-sama sebentar saja. Yohanes 10 ayat 10, tolong tim multimedia. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Pada saat kita tertanam di gereja itu, pendetanya banyak berbicara tentang ayat ini dan dia bagi 10-10a, yaitu pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Dan 10-10b, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dan kita aminkan itu dan and we kept praying and we said, Tuhan, ini udah semakin beban udah semakin banyak, tagihan udah semakin banyak Tuhan. Ini Ryan udah mau masuk ke semester 2, kakak saya udah mau masuk ke tahun ketiga. And it was just getting too much and we said, Tuhan, you need to show up right now Tuhan. Kami perlu pertolongan-Mu. Tuhan, kami mungkin gak bisa dengar Engkau, tapi Tuhan somehow just tunjukkan bahwa kita melakukan hal yang benar, that we're here di Australia ini semua itu rancangan Tuhan. Dan kita berdoa dan kita terus bergumul dan kita minta arahan Tuhan. Dan papa saya tetap berjalan melakukan pekerjaannya sebagai kurir pada saat itu. Dan tiba-tiba satu hari saya ingat di bulan pertengahan November begitu, Tuhan lagi. Tiba-tiba dia terima telepon dari satu shopping mall namanya Westfield Carousel. Dan dia bilang, Niti, kamu bisa datang nggak ketemu dengan kami dan para manajemen di sini dan kamu presentasikan tokomu, konsep tokomu. Lalu papa saya bilang, oke, saya datang besok. Dia datang pagi-pagi dan dia presentasikan rencana tokonya seperti apa, dia ditanya nama tokonya apa, lalu dipresentasikan semuanya dengan baik. Dan selesai dari presentasi itu, papa saya dikasih tahu bahwa oke, rencana ini kemungkinan kamu bisa buka toko kamu. Kami suka dengan konsepmu, kami suka dengan ide, dengan nama tokomu. Ini ada toko yang sebentar lagi habis masa sewanya. Dan kamu bisa mengisi itu kira-kira di pertengahan Desember, beberapa minggu sebelum liburan Natal. Dan kita tahu liburan Natal di luar negeri itu orang pada belanja, orang pada spend money on gifts dan lain-lain. Dan it's good time kalau saudara punya toko pada musim itu. Dan jadi dia bilang, oke, mungkin kamu bisa masuk di sini gitu. Dan papa saya senang dan dia merasakan ini jawaban dari Tuhan gitu. Dan papa saya tanya, boleh nggak saya lihat tokonya sesudah dari kita selesai dari meeting? Oh iya boleh. Justru lebih baik kamu lihat tokonya karena sebentar lagi kan kamu mau masuk biar kamu ada bayangan kira-kira mau desainnya seperti apa. Nanti abis dari sini kamu lihat aja tokonya, posisinya ada di sini. Terus dia bilang, dan dia kasih tahu juga nomor tokonya. Begitu dikasih tahu nomor tokonya adalah 10-10b. Yohanes 10 ayat 10b, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dan Tuhan ubahkan hidup kita, Tuhan ubahkan keadaan finansial kita, Tuhan ubahkan segala keadaan kita pada saat itu. Dan mungkin pada saat titik terendah Bapak saya, Tuhan datang dan Tuhan tanya, what can I do? Sudahkah kamu mendapat apa yang kamu cari? Mungkin saudara datang pagi hari ini merasa ada yang hilang. Mungkin saudara datang pagi ini butuh tujuan. Mungkin saudara datang pagi hari ini dengan rasa resah, rasa lelah. And you just need a breakthrough. Percaya bahwa Tuhan kita yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup. Dan saat Dia tunjukkan dirinya pada saudara, He'll meet you where you're at. Dalam situasi, kondisi apapun, mungkin saudara rasa saya nggak layak untuk dibantu dan ditolong sama Tuhan. Di situ Tuhan mau tolong saudara. Di situ Tuhan mau tunjukkan dirinya sendiri. Di situ Tuhan ulurkan tangannya dan Dia tanya, have you found what you're looking for? Sudahkah kamu temukan apa yang kamu cari? Because I'm here to help. Aku mau bantu kamu. Dan di saat Tuhan sudah temui kita, Dia cukupi semuanya.
Dalam hidup saya Tuhan cukupi semuanya, saya gak pernah berkekurangan, bahkan dalam musim tersulit pun Tuhan sediakan pekerjaan buat saya supaya meringankan beban orang tua saya dengan ongkos transport, ongkos makan dan lain-lain. Right? And if we look back, kadang tuh ada mujizat di dalam mujizatnya sendiri gitu. Kalau kita lihat dan kita fokus pada Tuhan, Dia begitu setia, dia sudah siapkan semua yang terbaik. Sebelum saudara minta, kadang Tuhan udah siapin. Dan saat Tuhan melawat saudara, menunjukkan dirinya sendiri, He restores you. Segala semua keadaan saudara diubah, mulai dipulihkan. Mungkin ada keluarga yang sedang pagi hari ini, yang keluarga mungkin yang sedang hancur atau hubungan keluarganya gak baik, Tuhan pulihkan itu juga. Dia gak hanya pulihkan keadaan finansial saudara, no, everything. He restores everything. Mungkin saudara punya impian-impian yang tertunda atau apapun karena COVID atau apapun. Mungkin saudara punya impian, Tuhan juga mau restore impian itu. Kita percaya dalam situasi apapun, Tuhan selalu bersama kita, amin. Tuhan selalu setia, Tuhan gak pernah tinggalkan kita, Tuhan selalu menolong kita, Dia selalu ulurkan tangan. All we have to do itu fokus pada Tuhan, fokus pada salibnya, fokus pada pengorbanan Tuhan, fokus pada janjinya, dan Tuhan cukupi semuanya, amin.